Film yang berjudul Merah Putih dirilis pada tahun 2009 yang berlatar belakang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Film ini bercerita tentang sekelompok pemuda pejuang kemerdekaan yang bersatu sebagai taruna untuk menjadi anak bangsa sejati. Meskipun ada perbedaan pribadi yang tajam pada mereka. Cerita pada film ini dimulai pada tahun 1947 saat terjadinya peristiwa agresi militer Belanda I kepada pemerintah Republik Indonesia di Jawa Tengah. Film ini menceritakan sekawanan karakter fiktif yang menjalin persahabatan sebagai taruna militer dan selamat dari pembantaian oleh tentara Belanda. Mereka kemudian berperang sebagai tentara gerilya di pedalaman dengan diwarnai konflik karena perdebatan sifat, status sosial, etnis, budaya, dan agama. Film ini merupakan salah satu film nasionalisme, persatuan, persahabatan, dan toleransi agama untuk bersama-sama berjuang mempertahankan kemerdekaan. Awal kisah dimulai oleh kehidupan para tokoh, yakni ada 5 pria di sekolah tentara rakyat. Mereka antara lain adalah Amir, Marius, Thomas, Sorono, Dayan. Tujuan mereka adalah sama-sama ingin mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari tangan Belanda. Hari demi hari pun mereka lalui di sekolah tentara rakyat. Tiba saatnya mereka lulus dan diperkenankan untuk kembali ke rumah masing-masing. Ketika kalian datang, kalian cuman bocah. Sekarang kalian adalah laki-laki. Kalian perwira. Kalian sudah terlatih dan disiplin. Untuk itu ku minta kalian siap dalam menghadapi kekuatan musuh yang sangat licik, menakutkan, dan jahat. Untuk menghadapi ini, kalian harus maju dengan gagah berani, dengan membawa kehormatan diri sendiri, negara kita ini, dan unit kesatuan ini. Umar, jalan! Sekarang, silakan kalian bergabung dengan pasangan masing-masing. Tak lama kemudian terdapat acara di sebuah desa yang semula keadaan dan kegiatannya berjalan dengan lancar, namun tiba-tiba terjadi penyerangan oleh pihak Belanda pada desa tersebut. Sontak mereka pun langsung membalas serangan yang dilancarkan oleh pihak Belanda hingga terjadi aksi saling serang dan peperangan tidak dapat terelakkan. Belanda itu telah pergi. Kita bisa cium itu bawa anjing-anjing Belanda. Seperti apa baunya? Susu. Keju. Ayo kita cari tempat yang lebih baik. Toman. Banyak korban berjatuhan dan mati tertembak oleh tentara Belanda, termasuk kepala pejuang tentara Indonesia. Hingga akhirnya posisi kepala pejuang tentara Indonesia digantikan oleh Amir dari salah satu 5 tokoh tersebut. Dari sinilah muncul gerakan perang bergerilya yang dilakukan untuk membalas serangan Belanda dan mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia. Aku tidak kuat. Marius! Mereka mati, Amir. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri mereka semua. Amir dan para pejuang Indonesia mulai bergerilya dengan bersembunyi di hutan, diam-diam memasuki area pasukan Belanda dengan menyerang mereka secara mendadak. Namun pada suatu saat mereka dikejutkan oleh penyerangan oleh tentara Belanda. Pada saat mereka bergerilya dan singgah pada suatu desa, para tentara Belanda membakar rumah penduduk dan menembaki semua warga yang ada di sana. Kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Masuk! Sekarang. Berhenti, jelaskan! Beruntung bagi tentara pejuang Indonesia, karena mereka dapat lolos dari kepungan dan serangan tentara Belanda dan kembali bersembunyi di hutan. Dari kejadian ini, para tentara tentu sangat marah melihat para penduduk pribumi mati mengenaskan menjadi korban serangan tentara Belanda.
dan timbul jiwa nasionalisme untuk dapat membalas serta mengusir tentara Belanda dari bumi pertiwi ini. Kita berempat yang bisa mengalahkan mereka. Tapi kita bisa menghentikan truk-truk mereka. Dan Belanda hanya bisa pergi sejauh kendaraan mereka mampu. Mereka pasti kirim truk-truk. Kemudian dibuatlah sebuah rencana dengan menyerang kembali pasukan Belanda dengan membuat perangkap di sebuah jembatan yang diyakini akan dilewati oleh pasukan bantuan yang dikirimkan oleh pemerintahan Belanda. Mereka mempersiapkan berbagai peralatan persenjataan serta membagi tugas untuk membuat benteng pertahanan. Kita butuh pengintai dari pohon itu. Thomas, Marius. Pasang kaliber 50 sepanjang tebing itu. Gali yang dalam, jangan sampai terlihat ke jalan yang besar. Kerjakan dengan cepat. Waktu kita hanya sedikit. Hari yang dinantikan pun tiba. Pada siang hari yang sedikit mendung, iringan mobil dan truk yang membawa tentara Belanda pun datang. Amir menyuruh setiap orang yang bertugas untuk berjaga dan bersiap-siap di posisi masing-masing. Pada jembatan yang akan dilewati oleh tentara Belanda diberi jebakan dengan dipenuhi oleh domba dan beberapa petani, termasuk Thomas yang menyamar menjadi pengembala domba tersebut. Iringan mobil dan truk tentara Belanda sampai di jembatan tersebut. Karena dihalangi oleh para petani dan domba tersebut, akhirnya mereka tidak berhenti dan mencoba mengusir para petani dan domba tersebut. Pada saat itu, Thomas mencuri kesempatan dengan mendekati sebuah mobil tangki minyak dan menyelipkan beberapa bom di belakangnya. Kemudian Thomas terjun ke sungai bersamaan dengan meledaknya tangki minyak yang dibawa oleh tentara Belanda. Kemudian disusul baku tembak yang dilakukan oleh tentara perjuangan Indonesia yang dibantu oleh penduduk setempat dengan tentara Belanda. Satu persatu tentara Belanda tumbang, ledakan demi ledakan terus terdengar. Tentara Belanda pun mulai kewalahan dan akhirnya menyerah di tangan tentara perjuangan Indonesia. Bagus, Pak. Melalui film ini dapat dinilai dari kelima tokoh tersebut, semuanya memiliki jiwa toleransi yang tinggi, persahabatan yang kuat, serta yang terpenting yaitu semangat rela berkorban untuk negara. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait film Merah Putih tahun 2009 sebagai bukti aksi bela negara.